Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Zainab. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar pada program studi Magister Manajemen kelas 17E. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang perilaku organisasi mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laude Anijaya Kamarudin MADM KP. Yang pertama, pengertian organisasi. Secara garis besar, organisasi adalah sarana dalam pencapaian tujuan yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi beberapa aspek, diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pengertian perilaku organisasi. Ada beberapa pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, diantaranya satu, Robbins and Judge berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur dalam organisasi. Kemudian ada Ratmawati dan Herawati. Menurut beliau, perilaku organisasi yaitu tindakan atau action dan sikap atau attitude dari orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga ada George and Jones menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau action individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Dalam hal ini George and Jones sebagaimana juga Robbins and Judge pada tahun 2013 maupun Gordon pada tahun 2002 memberi gambaran bahwa studi tentang perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat, yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang-orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ada sejarah perilaku organisasi. Dalam sejarah perilaku organisasi ini dibagi ke dalam 4 periode, yakni 1 masa praktik awal, kemudian ada masa klasik, ada gerakan hubungan kemanusiaan sekitar tahun 1940 sampai 1950, kemudian terakhir perilaku organisasi modern. Setelah sejarah perilaku organisasi, ada lagi peran dan fungsi manajer. Menurut Henry Fayol, manajer itu menjalankan semua fungsi manajemen, yakni merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisir, dan mengendalikan. Sedangkan menurut Henry Mintzberg, seorang manajer melakukan 10 peran, di mana 10 peran itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni 1 peran antar pribadi, kedua peran informasi, kemudian yang ketiga peran keputusan. Selanjutnya ada peluang dan tantangan perilaku organisasi. Peluang dan tantangan perilaku organisasi dibagi menjadi 5 elemen, yakni 1 globalisasi, yang kedua keanekaragaman angkatan kerja, yang ketiga memperbaiki kualitas dan produktivitas, kemudian yang keempat memperbaiki keterampilan menangani orang, dan yang terakhir adalah memperbaiki perilaku etis. Saya kira itu saja yang dapat saya paparkan mengenai perilaku organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hujan-hujan baju basah, takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah, esok semoga kembali berjumpa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.